Rekan RKN dimanapun Anda berada, di update kali ini kita akan bicara tentang fenomena Ganjar Pranowo dalam persaingan atau kontestasi menuju pemilu 2024. Kita tahu bersama bahwa beberapa waktu yang lalu dalam salah satu pidatonya di depan para pendukung Projo ya, atau di pertemuan dengan Projo, Pak Presiden Jokowi memberi sinyal ya, yang kemudian ditafsir dan dibaca bahwa ini adalah dukungan Pak Presiden Jokowi kepada Ganjar Pranowo yang saat ini menjadi atau menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Nah, untuk membicarakan hal ini sudah hadir bersama saya dalam update kali ini seorang pengamat politik lah, peneliti ya, dari sebuah lembaga yang sudah kita kenal lama, CSIS, Center for Strategic and International Studies. Ya. Ini sebuah lembaga penelitian yang sudah lama saya kira. Bung Arya Fernandes. Yep. Terima kasih, selamat datang Bung Arya. Sudah gabung ya dalam percakapan dan kita ya. Ya, kita akan bicara soal fenomena ya, katakanlah fenomena Ganjar Pranowo ya. Nah, kalau Bung Arya menganalisis lah ya, apakah memang pernyataan Pak Presiden itu sungguh-sungguh? Karena dia mengemukakan memang tidak menyebut Ganjar ya, Pranowo, tapi Pak Ganjar ada di situ. Lalu Presiden mengatakan ya orangnya ada di sini, kira-kira begitu ya, dalam pernyataan di depan acara Projo waktu itu ya di Jawa Tengah. Nah, menurut Anda ini sungguh-sungguh atau ingin sinyal Ganjar, ya, atau ingin menyenangkan Ganjar, atau sinyal kepada pihak-pihak tertentu bahwa Pak Presiden Jokowi ini ingin menentukan pilihan kepada Ganjar gitu. Oke. Gimana? Baik, makasih Bang Jerry untuk undangannya. Saya kira gini, pertama sebagai incumbent, saya memprediksi kemungkinan Pak Jokowi akan memposisikan diri sebagai kingmaker. Iya, iya. Karena ada kebutuhan setelah nanti tidak lagi menjabat, tentu kebutuhan kelembagaan penting untuk memastikan bahwa program-program pemerintahan yang sudah dirancang pada tahun-tahun sebelumnya dapat efektif atau berlanjut ya. Apalagi banyak proyek-proyek strategis nasional yang ketika Pak Jokowi sudah selesai itu dia masih berjalan. Betul. IKN paling tidak ya, yang paling seksi IKN lah. Yang paling banyak dibicarakan orang. Nah, jadi karena kebutuhan itu tentu Pak Jokowi ingin memposisikan diri berada di tengah. Jadi saya menduga kemungkinan Pak Jokowi akan memberikan kesempatan kepada siapapun yang potensial untuk bisa melakukan mobilisasi, melakukan aktivitas kampanye gitu ya. Sampai pada satu titik Pak Jokowi akan menentukan siapa yang secara politik akan dia dukung atau dia memberikan sinyal dukungan. Gitu ya. Nah, yang kedua, saya melihat ini masih terlalu dini bagi Pak Jokowi untuk memberikan penegasan kepada atau memberikan sinyal kepada Ganjar. Mungkin kalau dia hadir di kesempatan yang berbeda, misalnya Pak Erlangga atau Pak Erick Thohir, dia akan bicara yang sama. Mungkin dia akan bicara konteks yang sama. Iya. Nah, apalagi sekarang kan sebenarnya kontestasi Ganjar, Prabowo, Anies ini kan Ganjar nggak terlalu dominan. Oh gitu ya. Ganjar nggak terlalu dominan kalau kita lihat misalnya. Meskipun dia selalu tinggi meskipun dalam beberapa simulasi, misalnya simulasi 18 nama atau 19 nama, kemudian dikerucutkan jadi 7, 9, banyak lembaga survei 3 gitu ya. Tapi ketika dia di head to head dengan misalnya dengan Pak Prabowo atau dengan Pak Anies ya, suaranya nggak begitu dominan. Meskipun tetap tinggi, lebih tinggi ya. Ya, ada variatif. Ada lembaga yang misalnya dia head to head dengan Prabowo, Ganjarnya menang. Ada lembaga yang dia head to head dengan Aniesnya menang dengan selisih yang tipis gitu ya. Nah, jadi beda dengan kondisi Pak Jokowi ketika itu yang dia
leading sangat terus dominan lah ya. Meskipun skenario skenario dua calon atau skenario 2 putaran ya. Bahkan kalau skenario 2 putaran, potensi Pak Ganjar itu akan mengecil ya. Karena kalau Pak Ganjar dia mau menang, dia harus menang di putaran pertama. Karena kalau terjadi putaran kedua itu kondisinya akan seperti Jakarta. Apalagi kalau misalnya yang maju di putaran kedua itu Pak Anies, karena akan ada migrasi suara tuh, migrasi dari pemilihnya Ridwan Kamil, dari pemilihnya Andika, dari pemilihnya AHY, yang secara agregat itu lebih banyak ke calon lain dibandingkan Ganjar. Ke Ganjar ya. Nah jadi memang kalau untuk membaca pernyataan Pak Jokowi, saya kira itu bisa jadi itu cara untuk memberikan perhatian kepada Ganjar. Tapi kalau acaranya dilakukan dalam konteks yang berbeda dengan calon yang lain, mungkin Pak Jokowi akan mengatakan hal yang sama juga. Gitu ya. Jadi, dan memang itu model politik Jokowi ya. Dia seringkali nggak terlalu mempertimbangkan dampak politik dari apa yang dia kemukakan ya. Tapi dia lebih kepada menghargai dan menghormati orang yang sedang ada di situ gitu ya, kan banyak begitu. Kebetulan Pak Ganjar sedang ada di situ gitu ya. Kira-kira menurut Bung Arya begitu ya? Ya saya kira gini juga Bang Jerry, karena Pak Jokowi ini sikap dan tindakan politiknya itu seringkali agak rumit dibacanya. Jadi maksudnya nggak mudah untuk membaca. Tidak biasa lah ya. Tidak biasa. Jadi yang tersirat atau tersurat itu seringkali sulit untuk dideteksi. Misalnya soal koalisi. Orang udah menduga nih akan ada koalisi, PAN akan masuk, akan ada itu sejak akhir tahun lalu kan. Tapi nggak terjadi sampai sekarang. Nah yang kedua, Pak Jokowi saya kira juga mahir dalam melakukan plot isu gitu ya. Dan misalnya ya ini kan ada koalisi Indonesia Hebat gitu ya. Nah saya kira Pak Jokowi juga tengah membangun plot baru juga terkait 2024 gitu ya. Misalnya dengan tiba-tiba memberikan pernyataan itu, isu kita kan langsung switch itu. Betul. Nah, jadi artinya Pak Jokowi bukan nggak tahu ya bahwa pernyataan seperti itu akan punya dampak terhadap exposure, politik dan yang lain ya. Dan juga mempengaruhi skenario koalisi. Skenario koalisi yang sudah dibangun sebelumnya, dan saya kira disitulah titik kemampuan politik Pak Jokowi yang saya kira keunikan dan kehebatan Pak Jokowi. Nah tapi Mas Arya ya tadi kan bilang bahwa kalau lihat survei atau lihat pemetaan yang dilakukan oleh berbagai lembaga gitu ya terhadap posisi para calon-calon yang digadang-gadang untuk jadi capres, nggak ada yang dominan termasuk Mas Ganjar. Nah kalau kita timbang-timbang ya, atau kalau ditimbang-timbang oleh teman-teman di CSIS atau Mas Arya sendiri, pernyataan Jokowi itu punya dampak nggak terhadap Ganjar? Pasti ya, gitu ya. Ya tentu Ganjar akan merasa dapat support ya, dapat angin, itu dapat angin dari sisi publik juga, terutama dari sisi pemilihnya Pak Jokowi yang loyal gitu ya. Yang kedua, saya kira juga akan merubah konstelasi di internal PD Perjuangan. Meskipun sekali lagi itu nggak mudah, karena pertama kondisi di 2014 dan 2019 di mana relawan saat itu sangat powerful dan posisi Pak Jokowi yang dominan dibandingkan Pak Prabowo misalnya, itu kan dapat memberikan pressure juga ke PDIP untuk misalnya mempertimbangkan dengan kuat untuk mendukung Pak Jokowi ketika itu. Nah, sekarang kan beda. Sekarang kan relawannya tidak sekuat dulu. Iya. Yang kedua, Ganjarnya juga tidak sedominan Pak Jokowi, sehingga pressure-nya ke PDI Perjuangan itu juga tidak sekuat ketika Pak Jokowi sejak dulu gitu ya. Nah, kalau dulu kan konfliknya itu relatif
sebesar sekarang, bukan quote unquote ya. Ya kan nggak terang-terangan lah. Kalau sekarang lebih transparan, sekarang kan terang-terangan. lebih terbuka, konflik terbuka antara Pak Ganjar dengan Mbak Puan misalnya. Nah, di Munas Bali waktu itu muncullah merespon apa yang terjadi di pemilu sebelumnya, muncullah mungkin perubahan saya kira. Apakah sebelumnya sudah ada saya nggak tahu, tapi dugaan saya ada perubahan bahwa ketua umum punya hak prerogatif untuk mendukung. Oh iya, dulu ya. Dulu kayaknya belum ada ya. Dulu sebelumnya belum ada. Artinya mendukung, diberi mandat oleh mandat Munas penuh untuk Munas Kongres untuk menentukan partai, secara untuk siapa yang akan didukung partai, kira-kira begitu ya. Tapi saya kira untuk sekarang PDIP ini kan masih mereka nggak ingin kehilangan juga momentum di 2024 karena sekarang kan hampir kalau untuk saat ini hampir dipastikan PDIP akan bisa menjadi partai pemenang lagi karena kan di semua lembaga survei itu kan suaranya stabil di atas 20%. Kalau legislatif ya. Tentu dia nggak ingin kehilangan juga kan pilpresnya gitu ya. Jadi saya kira untuk saat ini PDIP masih terbuka terhadap opsi-opsi yang ada. Termasuk opsi terhadap Ganjar ya. Termasuk opsi terhadap Ganjar, termasuk opsi terhadap Prabowo atau Puan sendiri gitu ya. Tapi pada satu titik PDIP akan realistis juga. Iya, memang menarik karena survei itu sekarang ini memperlihatkan hampir pasti ya kalau pemilu legislatif itu PDIP akan menang, tapi PDIP-nya sendiri dan memang survei-survei juga menunjukkan bahwa untuk pemilu presiden siapapun yang akan dia dukung itu belum tentu menang, gitu ya. Nah, tapi menarik begini, dinamika di PDIP khususnya setelah pernyataan Pak Presiden Jokowi. Gitu ya, karena tadi Anda bilang bahwa ada dinamika politik yang berbeda ya, dan di masa Jokowi memang ada pressure kuat kepada PDIP untuk katakanlah mendukung Pak Jokowi ketika itu ya, meskipun belum ada keputusan pasti dari partai. Nah, sejauh mana kira-kira ya Mas Arya, karena pernyataan Pak Jokowi ini punya dampak langsung, dan kemudian wacana yang sekarang muncul ya adalah ada semacam perpecahan di tubuh PDIP atau ada gejolak internal yang kemudian terekspresi keluar setelah pernyataan Pak Presiden Jokowi ini. Nah, itu ada sejauh mana kira-kira melihat dinamika itu di internal partai ya, karena ya isu yang muncul kan seolah-olah Pak Presiden dengan Ibu Mega jadi tidak nyaman ya setelah pernyataan Pak Presiden Jokowi itu. Pertama gini, masa jabatan presiden tinggal 2 tahun lagi, sehingga tidak ada insentif yang kuat dari sisi PDIP untuk merespon pernyataan itu. Maksudnya untuk mengubah konstelasi apakah besar atau tidak, itu dampaknya mungkin tidak terlalu besar. Kenapa? Karena sejauh ini kebutuhan politik PD Perjuangan itu sudah hampir semua sudah diakomodasi oleh Presiden. Nah, yang kedua, karena masanya 2 tahun, kecuali calon presiden ini. Itu belum kan gitu. Nah, itu belum. Nah, yang kedua saya lihat gini, karena masanya 2 tahun, orang sadar bahwa PDIP sadar bahwa Pak Jokowi hampir kemungkinan pasti nggak main, akan jadi kingmaker dan mempertimbangkan banyak nama. Itu kan naluriahnya seperti itu. Oke. Artinya kayak orang beli saham ya, orang beli saham kan ya. Ya, dia timbang-timbang dulu, hitung-hitung, naruh dana di banyak keranjang kan. Nah, artinya Anda mau mengatakan bahwa PDIP pun sebetulnya tidak terlalu mau memaksa Pak Jokowi untuk mendukung pilihan mereka atau pilihan partainya. Dengan begitu, karena dia menyadari bahwa Pak Presiden ini akan menimbang beberapa nama untuk menjadi semacam kingmaker bagi calon yang bersangkutan. Nah, yang saya katakan gini, opsi
PDIP tahu bahwa posisi politik Jokowi kan seperti itu. Betul, kemungkinannya akan seperti itu. Nah, karena begitu PDIP saya kira lebih apa namanya, lebih merasa otonom gitu. Jadi penentuan capres PDIP itu dugaan saya mungkin faktor eksternal ada pengaruhnya. Eksternal itu bisa Pak Jokowinya, bisa koalisi partai lain, bisa calon-calon presiden yang lain. Iya. Itu mempengaruhi penentuan capres yang akan diusung PDIP. Tapi PDIP saya kira dia dengan situasi seperti itu, dia merasa lebih mandiri untuk menentukan itu. Dia dengan kondisi ini dia merasa dia nggak terpengaruh dengan situasi yang terjadi di luar gitu. Oh gitu, termasuk dengan statement Pak Presiden. Termasuk dengan statement Pak Presiden, karena dia tahu Pak Presiden pasti akan jadi kingmaker gitu. Nah, itu yang sebetulnya saya maksudkan tadi dengan mengatakan sejauh mana sebetulnya pernyataan Pak Presiden Jokowi ini punya dampak terhadap internal PDIP ya. Makanya gini Bang, makanya pasca pernyataan ini kan udah 2 hari 3 hari ya. Iya. Itu kan relatif di internal nggak ada reaksi. Tapi ada reaksi perpecahan itu dimainkan semata-mata oleh para opinion maker atau buzzer atau apa gitu. Iya. Karena isunya sekarang ini malah dengan pernyataan itu ada seolah-olah keretakan hubungan antara PDIP khususnya Ibu Mega dengan Pak Presiden Jokowi. Iya. Tapi gini, posisi Pak Ganjar dan Pak Jokowi ini meskipun ada projo itu secara politik nggak kuat juga. Nggak gitu kuat ya? Karena tiketnya ini kan ada di PDIP. Betul. Artinya PDIP yang memegang mandat kekuasaan penuh untuk tiket ya? Untuk menentukan itu. Kalau sebelumnya kan PDIP ragu nih, maksudnya ragunya gini. Kalau kita nggak dukung Jokowi, ini suara partai akan turun nih. Ya, nah sekarang mungkin efeknya begitu juga, ada efek juga kalau misalnya memang di survei ditunjukkan juga, misalnya kalau dukungan terhadap ini kan saling ketergantungan nih Ganjar sama PDIP ini. Kalau PDIP dukung Ganjar, memang potensi suara PDIP-nya akan lebih stabil lah ya, lebih stabil dan tinggi. naik ya. Dibandingkan dia dukung Prabowo atau Puan gitu ya, atau dukung calon yang lain gitu. Nah PDIP juga sadar itu, tapi dia kayaknya PDIP ini akan narik ulur juga nih, nggak firm juga, dia akan dengan cepat menentukan siapa yang akan didukung. Ya ini memang menarik ya, ada sedikit perbedaan dengan di masa Pak Presiden Jokowi ya, karena sebetulnya partai PDIP sekarang lebih percaya diri karena suaranya lebih stabil. Lebih stabil. Kalau dulu itu kan memang dia belum yakin ya, kalau dia lepas Jokowi dia akan dapat suara tinggi atau menang pemilu atau tidak gitu. Kalau sekarang memang betul lebih percaya diri PDIP karena di semua artinya dilepaskan dari figur presiden pun ya, di legislatif dia bahkan leading jauh dibanding partai-partai lain ya seperti Gerindra atau Golkar atau terpaut 7-8%. Betul, itu cukup tinggi sebetulnya, cukup tinggi. Jadi memang relatif lebih percaya diri. Makanya itu tadi yang Mas Arya bilang, dia lebih lebih punya kemampuan untuk melakukan bargaining ya, termasuk dengan Jokowi mungkin. Dengan Jokowi saya kira ya. Dan kepercayaan diri PDIP itu tumbuh karena dia berhasil melewati masa-masa yang cukup sulit juga gitu ya. Dan dia bisa bertahan misalnya di setelah pemilu 99 menang, 2004 dia ketika itu kalah dengan Golkar ya. 2009 kalah lagi dengan Demokrat. Baru muncul lagi 2014 dan 2019 kan jadi partai pemenang. Nah, ini kan relatif dua periode dan dia mau hat-trick ini di 2024 ya, dan itu kemungkinannya memang kuat itu ya kalau kita lihat. Ya, kepercayaan dirinya tumbuh karena PDIP relatif bisa melepaskan. Dulu kan orang berpikir setelah Pak Jokowi ini nggak lagi presiden, PDIP akan terganggu. Akan terganggu lah ya. Nah, sekarang kan relatif lebih stabil dan itu membuat PDIP lebih percaya diri saya kira. Nah, tapi itu juga ya, sejauh mana sih ya kalau berdasarkan analisis atau mungkin penelitian atau survei yang dilakukan ya, sejauh mana kira-kira pengaruh ya kalau
PDIP mendukung calon yang untuk 2024 ya, mendukung calon yang katakanlah elektabilitasnya nggak begitu kuat gitu ya. Ya kita ambil contoh aja, misalnya kalau memaksa mencalonkan Mbak Puan gitu ya, dengan siapa aja pasangannya gitu, itu akan punya dampak terhadap suaranya di legislatif atau tidak ya? PDIP pernah punya presiden juga, presiden di Jawa Barat. Ketika itu PDIP justru mendukung calon yang elektabilitasnya rendah. Ya, itu waktu itu calon apanya sendiri. Siapa tuh Pak TB Hasanuddin? Ya, TB Hasanuddin. Ya, TB itu Hasanuddin kadernya sama sendiri. Siapa tuh namanya Pak Sama Teten. PSI. Sama Teten ya? Sama Teten. Bukan, bukan, sorry. Sama Pak itu Ya. PSSI itu. PSSI ya. itu. Ya. Pak apa namanya? Kalau Teten dulu Teten sebelumnya. Dengan Rike dia. Iya, sebelumnya. Nah, jadi memang PDIP pernah punya presiden mendukung calon yang potensial elektabilitasnya kecil. Ya, peluangnya rendah. Peluangnya rendah ya. Rendah untuk tapi tetap dicalonkan gitu ya. Nah, di beberapa pilkada juga ada juga PDIP yang mencalonkan PDIP gitu. Iya. Nah, misalnya di Solo ya mungkin ya. Iya. Solo. Ya. Nah, tapi kan memang waktu itu memang kan di Solo kan beda cerita karena memang kuat betul di sana. Tapi betul. di beberapa daerah saya lihat juga ada seperti itu. Nah, apakah PDIP akan turun suaranya kalau mendukung calon yang potensial, yang elektabilitasnya rendah gitu ya? Sejauh ini saya kira karena dia partai kader ya, dan karena basisnya sudah solid dan volatilitas suaranya itu sudah stabil lah gitu ya. Ada goncangan apapun relatif stabil, dan itu membuat saya kira Pilpres mungkin kalau dia dukung Ganjar mungkin akan naik. Tapi kalaupun dia nggak dukung Ganjar, saya kira suaranya masih stabil. Ya, artinya calon dukungan siapapun yang akan dia calonkan sebetulnya tidak akan mengganggu banyak terhadap saya kira suara legislatifnya. Nggak akan mengganggu banyak. Tapi ya tetap efeknya kalau calon populer yang elektabilitasnya baik yang kemudian menang juga pasti akan punya dampak sedikit gitu ya. Ya, kalau di Pilpres 2019 menurut studi yang dilakukan oleh beberapa peneliti itu saya baca memang ada pengaruh elektoralnya dukungan ke Jokowi itu terhadap kenaikan suara partai. Ya, karena itu kan terbukti secara akademik ya. Nah, dan PDIP menang lalu di situ. PDIP menang di situ. Tapi kalau untuk sekarang dengan setelah suaranya relatif stabil sekarang, saya kira kalaupun turun gitu ya, itu saya kira nggak akan signifikan ya. Atau artinya tidak akan sampai kalah lah ya. Tidak akan sampai kalah. Di atas 15% masih dapat aman lah PDIP. Iya, memang berarti memang PDIP berhasil melakukan konsolidasi partai secara baik ya selama paling enggak sejak 2019 kemarin ya sampai sekarang gitu. Nah, kita kembali lagi sebetulnya ke percakapan soal soal Jokowi, Ganjar dan PDIP. Nah, tadi Anda mengatakan Pak Presiden Jokowi itu akan menjadi semacam kingmaker ya. Dia akan sebetulnya cukup menentukan siapa yang akan menang dalam Pilpres 2024 gitu ya. Nah, dan tadi Anda bilang, saya kira saya setuju juga, Pak Presiden Jokowi punya kepentingan untuk meneruskan apa yang sudah dia mulai dan dia belum bisa selesaikan di periodenya sampai 2024. Nah, apakah memang Pak Jokowi itu perlu ya menentukan orang gitu ya? Nah, tadi kan Mas Arya bilang di titik tertentu dia akan menentukan orang. Nah, yang saya maksud begini, ada nggak orang yang sekarang ini sedang digadang-gadang menurut Mas Arya ini oleh Pak Presiden untuk dicalonkan ya, apakah sebagai calon presiden atau sebagai calon wakil presiden di 2024? Kalau kita lihat beberapa tindakan politik Pak Jokowi itu kan memang menunjukkan bahwa beliau sangat terbuka terhadap
para menteri ya yang melakukan Ada siapapun yang mau maju, oke, silakan. Saya kira ya, Pak Prabowo, Pak Erik, ya, Erick Pak Thohir, Erlangga, ya Muhaimin juga. Jadi kan Iskandar. Pak Jokowi membuka ruang seluas-luasnya untuk tokoh-tokoh tersebut untuk melakukan aktivitas-aktivitas politik ya tanpa misalnya mengganggu atau memperumit gitu ya. Nah, tapi dalam situasi kompetitif di 2024 nanti, memang kandidat-kandidat ini sadar juga ya bahwa bisa jadi pengaruh Pak Jokowi itu akan kuat ya, tapi bisa juga enggak gitu. Oh gitu, bisa enggak juga? Bisa enggak juga, karena kalau kita mengacu kepada apa yang terjadi pada Pak SBY, ketika itu kan kontribusinya terhadap suara Demokrat ketika berkuasa 10 tahun ya, terlepas ya, kecil dari sekali terakhir itu kan juga nggak optimal gitu ya. Nah, karena di 2004 itu kan suasananya akan beda dan pemilih tahu bahwa Pak Jokowi sudah mungkin akan ada pengaruh, tapi kan udah nggak menjabat lagi gitu ya. Dan elit-elit juga mungkin akan switch cepat juga gitu. Ada kemungkinan itu ya. Ada kemungkinan seperti itu. Karena gini kan sebetulnya dengan Pak SBY agak sedikit berbeda. Karena di akhir periodenya yang kedua itu kan banyak sekali masalah, apakah dengan Demokrat atau yang dikaitkan dengan Pak SBY sendiri, sehingga ya sebetulnya logik aja kalau kemudian kemampuan dirinya untuk mempengaruhi pemilih dalam rangka memilih misalnya Demokrat lagi itu menjadi kecil. Tapi Pak Jokowi ini kan relatif stabil, ini nggak ada masalah yang serius ya. Sebetulnya mungkin kalau dilihat-lihat ada masalah, ada soal minyak goreng sekarang kan gitu ya. Ada soal BBM yang naik gitu ya, ada soal lain ya. Tapi opini publik terkait dengan Pak Jokowi relatif lebih stabil ya. Kemarin sempat turun waktu isu minyak goreng dan gitu ya, waktu ada demo-demo itu. Tapi sekarang kelihatannya kan naik lagi gitu. Kalau dulu Pak SBY berbeda gitu. Maksud saya, apakah memang kemungkinan itu kuat ya, seperti kasus Pak SBY, atau seperti apa? Kalau itu kuat, apa indikator yang bisa membuat pemilih itu berubah, tidak ngikutin, katakanlah tidak ngikutin Jokowi atau tidak terpengaruh oleh Pak Presiden? Nih, kalau saya lihat gini, kalau kita lihat ya dari sisi pemilih sebenarnya kan stabilitas suara ke calon-calon itu sudah mulai relatif kuat. Maksudnya soliditas pilihannya itu kan yang muncul ya, terutama di tiga nama itu ya. Tiga nama itu. Ganjar. Artinya tanpa pengaruh Pak Jokowi nih. Nah, artinya tanpa pengaruh beliau pun orang udah stabil lah, Pak. Tiga nama ini mungkin di atas 20% lah sebarannya ya. Ya plus minus Ganjar, ya, Prabowo, karena memang Anies itu relatif udah lah. ya. Nah, tapi mungkin pada titik tertentu ketika suara ini relatif sama-sama kuat, seimbang gitu ya. Faktor Pak Jokowi ini jadi faktor X yang akan bisa yang penting sekali untuk menentukan gitu ya. Bahwa seberapa besar pengaruhnya terhadap pemilih saya nggak tahu juga, tapi kita harus survei. Ya, kita harus itu. Tapi bahwa ketika suaranya seimbang seperti itu, die-hardnya Pak Jokowi ini pasti akan nurut gitu, akan nurut pada keputusan politik beliau gitu. Iya, jadi memang potensinya dalam situasi tertentu dia bisa situasi kritikal dia akan menentukan. Tapi jadi pengaruh Pak Jokowi itu sekarang relatif belum kelihatan di katakanlah 3 orang ya, atau 3 calon yang relatif lebih menonjol dibanding calon lain. Nah, tadi Mas Arya bilang ya dalam situasi suaranya relatif lebih berimbang, tentu menjadi penting pengaruh Pak Jokowi ya. Kalau dia menentukan ke A, itu bisa A tiba-tiba lebih dominan dibanding 2 yang lain, begitu juga B atau C gitu. Nah, tapi yang menarik begini, kan ada PDIP yang sampai sekarang
kita tahu ya, katakanlah begitu, masih ingin mencalonkan, bukan masih ya, masih konsisten mencalonkan Mbak Puan, meskipun belum ada keputusan seperti tadi, karena masih wait and see lah, lihat-lihat itu. Nah, kalau misalnya ya, sebagai kingmaker, Pak Presiden Jokowi ini memilih menentukan dukungan, katakanlah begitu, kepada Mbak Puan, itu bisa nggak mendongkrak suara Mbak Puan? Paling tidak dia bisa bersaing dengan 3 nama yang tadi kita sebut-sebut ini, Pak Ganjar, Anies, Mas Anies, kemudian Pak Prabowo. Dia cukup kuat, cukup kuat nggak pengaruh Pak Jokowi itu untuk mendongkrak, katakanlah calon-calon yang relatif sekarang ini ada di bawah gitu. Oke. Kalau Mbak Puan sendiri memang gapnya dengan 3 nama itu agak jauh memang. jauh sekali. Agak jauh. Ya, jauh sekali. Jadi secara politik akan sangat berat juga bagi Mbak Puan untuk bisa paling nggak tembus 10% sampai tahun depan. Itu saya kira masih akan berat sekali. Ya. Bagaimana skenarionya kalau Pak Jokowi mendukung Puan gitu ya? Saya kira Pak Jokowi nggak mau tanda petik bunuh diri juga gitu. Dia nggak mungkin memposisikan diri secara vulgar untuk mendukung calon yang potensial kalah gitu ya. Iya, yang sulit menang lah. Sulit menang. Kalaupun dia akan dukung seseorang, saya kira dia nggak mau akan sevulgar itu. Maksudnya dia nggak mau akan terbuka. Kalau lihat karakter politik Jokowi ya. Lihat karakter politik Pak Jokowi, dia nggak mungkin akan terbuka secara itu gitu. Tapi kalau kita lihat pengaruhnya pada pemilih Ganjar, saya kira akan kuat sekali gitu ya. Dari sisi demografi, dari sisi pilihan partai gitu ya. Nah, memang PR bagi Ganjar ya menemukan segmen baru gitu. Karena kalau segmennya sama Pak Jokowi, pengaruh Pak Jokowi terhadap pemilihnya akan mengecil karena segmennya sama gitu ya. Nah, jadi saya kira ke depan situasinya memang masih akan fluktuatif gitu ya, akan naik turun, terutama di tiga calon itu. 3 calon ini ya. Nah, tapi saya kira PDIP saya kira dengan pengalaman politik di situasi-situasi yang kritis gitu ya, Pilkada DKI, Pilpres 2014, 2019, saya kira partai ini akan punya pengalaman banyak bagaimana pertama mengelola konflik internal gitu ya. Yang kedua punya pengalaman banyak juga bagaimana merespon situasi yang terjadi di luar gitu ya. Misalnya koalisi-koalisi yang muncul, kemudian pengaruh-pengaruh dari kekuasaan atau Pak Jokowi gitu ya. Dan yang ketiga, partai PDIP ini juga belajar banyak bagaimana memunculkan kejutan-kejutan baru. Nah, di tengah situasi seperti itu, saya kira memang PDIP akan menunggu betul gitu ya, menunggu betul apa yang akan terjadi, situasi-situasi apa yang akan terjadi dan bagaimana responnya. Dan untuk saat ini saya kira dia masih membuka kemungkinan baik kepada Ganjar, Puan gitu ya, atau mungkin juga Prabowo gitu ya. Jadi menurut Mas Arya ini PDIP belum pasti akan menentukan pilihannya kepada Mbak Puan ya. Masih terbuka kepada Ganjar bahkan terhadap Pak Prabowo ya. Saya kira masih akan sangat terbuka. Meskipun di mana-mana sekarang kan konsolidasinya itu dukung Puan gitu ya, karena memang ini garis perjuangan partai gitu. Iya, saya kira masih terbuka terhadap opsi itu gitu ya. Dan pada satu titik juga bisa saja akan mendukung Puan gitu ya, atau bisa saja akan mendukung Ganjar gitu. Iya. Nah, sebenarnya ada pertanyaan menarik juga yang saya pikirkan. Kan ada variabel. Jadi variabel yang menentukan apakah suaranya akan naik atau tidak gitu ya. Ada satu faktor
pertama ada basis partai yang jelas gitu ya. Tadi PDIP punya itu gitu. Kemudian kita atau Mas Arya tadi menyinggung soal peran Jokowi gitu ya, bisa menaikkan dan ya khususnya bisa menaikkan suara. Ada variabel lain nggak kira-kira? Kalau dari tiga calon ini kan suaranya relatif lebih ini, artinya stabil, sama gitu ya, artinya belum bisa ditentukan sekarang sebetulnya siapa menang siapa kalah gitu ya. Nah, variabel apa lagi kira-kira atau faktor apa lagi yang bisa menentukan suaranya itu naik selain dua tadi ya? Kan suara kandidat maksudnya? Ya, suara para kandidat ini. Saya kira faktor ini pertama menurut saya adalah pemilih milenial. Milenial ya? Milenial karena distribusi komposisinya di pemilu nanti akan membesar dibandingkan pemilu sebelumnya. Iya. Nah, dan yang kedua soal isu. Isu ini akan jadi penting karena ini terkait juga dengan pemilih milenial. Pemilih milenial ini kan suka isu-isu yang sifatnya itu lebih terukur, lebih mikro gitu ya. Misalnya dan isu-isu baru. Misalnya isu-isu soal perubahan iklim. Isu-isu soal kesehatan dan lingkungan misalnya. Isu-isu soal tata kelola pemerintahan ya dan pemberantasan korupsi. Dan yang keempat isu lapangan kerja. Ini kan isu-isu yang selama ini jadi konsumsi milenial gitu ya. Dan calon-calon kan dan yang terakhir mungkin digitalisasi ya. Gitu ya. Ya, penggunaan media digital dalam konteks digital, itu ya. Ekonomi digital gitu ya. Dan lain sebagainya. 4 isu ini saya kira dia punya segmen sendiri nih. Yang itu akan menentukan kelompok pemilih milenial terdorong untuk ikut mencoblos di TPS. Yang mana? Ya, dia datang dan mencoblos dia datang siapa? Mencoblos. Karena kan kalau bagi mereka kan kalau dia anggap nggak ada calon atau kandidat yang merespon atau menarasikan 4 isu itu kan nggak ada dorongan bagi mereka untuk ke TPS. Untuk datang. Karena kan partisipasi kelompok pemilih milenial ini kan lebih rendah juga dibandingkan generasi-generasi yang lebih tua gitu ya. Nah, jadi kalau saya kira faktor pemilih milenial dan isu itu akan jadi kontributor juga yang akan mempengaruhi suara kandidat itu. Ya, memang kalau kita lihat tiga kandidat dan kandidatnya sendiri gitu. Ya, kandidatnya sendiri maksudnya apa? Jadi kan yang mempengaruhi suara kandidat itu selain dukungan partai, mungkin juga faktor Jokowinya, faktor kandidatnya sendiri. Faktor kandidatnya sendiri itu lebih dominan juga pengaruhnya ya. Personalitas, rekam jejak, kepribadian gitu. Iya, karena kalau lihat sekarang memang kan isu yang tadi dikemukakan itu 3 kandidat ini memang belum main di isu itu ya. Belum main di isu itu. Mereka memang melakukan mobilisasi populer lah ya sekarang dengan datang kemana-mana, bikin kegiatan-kegiatan yang massal. Kita belum dengar gagasannya. Tapi dengar gagasan soal perubahan iklim, kesehatan kesehatan ya. Karena kan isu kesehatan ini kan ke depan akan jadi strategi sekali ya pasca pandemi ini. Isu lingkungan misalnya kan, isu digitalisasi. Nah, kalau ada yang mau sentuh isu itu, saya kira dia akan dilirik oleh kelompok pemilih baru ini. Gitu. Ya, memang cukup besar kelompok pemilih baru ya, dan mereka lebih well informed lah ya. Informed terkait apalagi dengan teknologi digital ya, sekarang. Pertumbuhannya juga semakin tinggi ya. Nah, terakhir ini Mas Arya, kira-kira saran Anda terhadap Ganjar ya dengan situasi seperti sekarang ya. Ada Pak Jokowi, kemudian ada PDIP yang tadi masih harus menunggu kan begitu ya. Sementara mungkin ada Ganjar yang agak kebingungan ini, bergeliat kemana-mana kan gitu, datang ke sini kadang-kadang agak ragu dan seterusnya. Mau merapat ke Jokowi juga belum terlalu percaya diri karena apakah Jokowi akan dukung dia atau tidak. Kita nggak tahu kalau sudah percakapan yang sifatnya lebih private ya. Tapi kira-kira sarannya apa dalam konteks sekarang ini dengan situasi politik dan dinamika politik menuju 2024 dan ya positioning Ganjar sendiri? Ya, saya kira memang situasinya bagi Pak Ganjar nggak mudah ya. Di internal PDIP kepastian atau jaminan untuk dicalonkan itu masih harus menunggu. Dari sisi Pak Jokowi pun juga kemungkinan Pak Jokowi
full untuk mendukung Pak Ganjar. Belum jelas juga. Belum jelas juga. Meskipun sinyalnya kemarin sinyalnya sudah diberikan lah sudah diberikan menurut banyak orang gitu kan. Nah, begitu juga kemungkinan Pak Jokowi mendukung Prabowo atau Anies juga kan masih terbuka juga kemungkinannya. Jadi dengan situasi seperti itu, saya kira memang agak rumit bagi Ganjar ya, dan ya saya kira Ganjar juga harus memikirkan opsi-opsi lain ya. Gitu ya. Misalnya kemungkinan misalnya di luar PDIP misalnya. Atau misalnya kemungkinan berduet dengan Puan misalnya. Atau bisa itu ya, berduet dengan Puan, PDIP. Karena tadi ada pengalaman Jawa Barat ya. Juga gitu ya. Atau kemungkinan jadi cawapres. Jadi Pak Ganjar harus set target yang paling tinggi dan target yang paling bawah juga gitu. Kalau dia nggak mau kehilangan momentum di 2024 ya. Oke, memang kalau begitu harus sedikit sabar, jangan galau lah. Kalau galau itu makin ojo ke susu. Ya, makin repot gitu ya. Gitu. Ya, saya kira menarik percakapan kita ya terkait dengan ya kalau bicara politik di Indonesia itu selalu menarik ya, apalagi kalau sudah bicara figur-figur calon, apalagi calon presiden ya, itu selalu menarik. Ada Ganjar, nanti mungkin lain kali kita akan bicara Prabowo dan Anies ya. Nah, terima kasih Mas Arya untuk kehadiran dan percakapan kita ini. Mudah-mudahan ini memberi pencerahan dan insight lain ya bagi kita pemirsa atau penonton untuk memasuki dan mengikuti dinamika politik pemilu 2024. Jadi rekan RKN dimanapun Anda berada, kalau ada komentar dan masukan, saran atau gagasan-gagasan baik Anda terkait dengan diskusi percakapan kita hari ini, Anda bisa menuliskan atau menyampaikannya di kolom komentar yang tersedia. Saya Jerry Sumampo, demikian update kali ini, kita ketemu dalam update berikutnya. Terima kasih.